Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Leila Sari dengan NIM 452-24104, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bentuk dan kombinasi badan usaha, di mana mata kuliah pengantar bisnis. Adapun isi dari presentasi saya kali ini, yang pertama klasifikasi bentuk, yang kedua kombinasi badan usaha, ketiga klasifikasi, empat jenis badan hukum usaha, kelima jenis-jenis izin usaha, keenam dokumen yang diteliti, ketujuh jenis struktur, trust, dan holding company, dan yang terakhir merger dan acquisition. Selanjutnya yang pertama yaitu klasifikasi bentuk. Pengertian dari klasifikasi bentuk itu sendiri adalah pengelompokan jenis-jenis organisasi bisnis berdasarkan karakteristik struktur dan kepemilikannya. Yang kedua, kombinasi badan usaha. Apa sih pengertian dari kombinasi badan usaha itu sendiri? Pengertiannya adalah penggabungan dua atau lebih badan usaha untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, atau mengurangi risiko. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis klasifikasi badan usaha. Klasifikasi badan usaha terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan lapangan usaha. Ketiga, klasifikasi berdasarkan bentuk badan usaha. Nah, di sini ada 3 dalam klasifikasi berdasarkan kepemilikan modal, yaitu yang pertama badan usaha milik daerah atau BUMD, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat, fokus pada kepentingan publik dan seringkali beroperasi di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS, usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, tujuannya umumnya untuk mencari keuntungan dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Nah, yang kedua, klasifikasi berdasarkan lapangan usaha terbagi menjadi 5. Yang pertama, ekstraktif, badan usaha yang bergerak dalam pengambilan sumber daya alam seperti pertambangan dan perikanan. Yang kedua, industri, badan usaha yang memproduksi barang dari bahan baku termasuk manufaktur dan pengolahan. Yang ketiga, agraris, badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Keempat, perdagangan, badan usaha yang fokus pada kegiatan jual beli barang dan jasa, baik dalam skala grosir maupun eceran. Nah, yang terakhir, jasa, badan usaha yang menawarkan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan atau PP, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh terhadap utang dan kewajiban. Yang kedua, CV, usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana terdapat sekutu aktif yang mengelola dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Yang ketiga, firma, badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab tidak terbatas. Semua anggota bertanggung jawab penuh atas utang usaha. Yang keempat, perseorangan terbatas atau PT, badan usaha yang memiliki struktur kepemilikan saham di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Yang keenam, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, berbasis pada prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, yayasan, badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan tanpa mencari keuntungan, yaitu dikelola oleh pengurus yang ditunjuk.
Nah, selanjutnya yang keempat adalah jenis-jenis izin usaha yang umumnya diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan lokasi. Yang pertama ada izin usaha mikro dan kecil, yang dimana izin yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil untuk menjalankan kegiatan usahanya, untuk mempermudah akses pemodalan dan legalitas usaha. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan, di mana izin yang diperlukan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan perdagangan untuk mengesahkan usaha perdagangan dan melindungi konsumen. Yang ketiga, ada tanda daftar perusahaan, di mana pendaftaran yang wajib dilakukan oleh setiap badan usaha untuk mendapatkan identitas hukum yang menjadi bentuk bahwa suatu perusahaan terdaftar dan diakui secara resmi. Yang keempat ada izin gangguan, izin yang diperlukan untuk usaha yang mungkin mengganggu lingkungan sekitar, seperti pabrik atau tempat usaha lainnya, untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif usaha terhadap lingkungan. Yang kelima ada izin mendirikan bangunan, izin yang dimiliki sebelum mendirikan bangunan untuk keperluan usaha, untuk memastikan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan bangunan yang aman. Yang keenam, ada izin usaha jasa konstruksi. Izin yang diperlukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk menjamin bahwa penyedia jasa konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai. Yang ketujuh, ada izin lingkungan, di mana analisis mengenai dampak lingkungan yang harus disusun untuk usaha yang berpotensi merusak lingkungan, untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedelapan, ada izin usaha penyiaran, di mana izin yang diperlukan bagi lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran, di mana untuk memastikan kegiatan penyiaran sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kesembilan, ada izin praktek untuk profesi tertentu, di mana izin yang diperlukan bagi profesional tertentu seperti dokter, akuntan, dan notaris untuk menjalankan praktek, untuk menjamin bahwa tenaga profesional memiliki kualifikasi dan mematuhi standar etika. Nah, yang terakhir 10 yaitu izin khusus, di mana izin yang diperlukan untuk usaha tertentu seperti restoran, hotel, atau usaha yang memproduksi makanan dan minuman, di mana kegunaannya untuk memastikan usaha tersebut memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu jenis-jenis dokumen yang diteliti. Ada beberapa dokumen yang diteliti dalam klasifikasi bentuk ini, yaitu akta pendirian, yang dimana dokumen resmi yang mencatat pendirian badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi, untuk menyediakan informasi tentang struktur organisasi, tujuan usaha, dan pemilik badan usaha. Yang kedua, ada tanda daftar perusahaan, di mana dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi, di mana kegunaannya memastikan legalitas operasional perusahaan dan memberikan identitas hukum. Yang ketiga, ada surat izin usaha perdagangan, di mana izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Kegunaannya untuk mengesahkan perusahaan untuk beroperasi dalam bidang perdagangan. Yang keempat, ada izin gangguan atau HO. Izin yang diperlukan bagi usaha yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitar, yang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha. Itu yang kelima, izin mendirikan bangunan. Izin yang diperlukan sebelum mendirikan bangunan untuk keperluan usaha, untuk memastikan bahwa bangunan sesuai dengan peraturan tata ruang dan aman digunakan. Yang keenam ialah dokumen perpajakan, di mana dokumen terkait kewajiban pajak seperti NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kegunaannya untuk mengelola kewajiban perpajakan perusahaan dan memastikan kepatuhan hukum. Yang ketujuh, ada dokumen keuangan seperti laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi serta arus kas, di mana kegunaannya menyediakan informasi mengenai kesehatan finansial perusahaan dan membantu pengambilan keputusan.
Kedelapan, ada analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen yang menilai dampak lingkungan dari suatu proyek usaha, di mana kegunaannya untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kesembilan, ada kontrak dan perjanjian. Dokumen yang mencatat kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain seperti pemasok, mitra, atau pelanggan, di mana melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mengatur hubungan bisnis. Dan yang terakhir, dokumen kebijakan internal. Dokumen yang berisi kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, di mana kegunaannya menyediakan pedoman untuk pengelolaan dan operasional sehari-hari. Selanjutnya yang kelima yaitu joint venture, trust, dan holding company beserta karakteristiknya. Yang pertama, joint venture, di mana joint venture adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menjalankan suatu proyek atau usaha tertentu. Setiap pihak dalam joint venture berkontribusi dengan sumber daya dan berbagai risiko serta keuntungan. Karakteristiknya ada kerjasama terbatas, di mana bersifat sementara dengan tujuan yang spesifik, seperti pengembangan produk baru atau memasuki pasar baru. Yang kedua, pembagian risiko. Setiap mitra dalam joint venture berbagi risiko dan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, entitas terpisah. Meskipun didirikan sebagai entitas terpisah, joint venture tetap beroperasi di dalam kendali masing-masing perusahaan yang terlibat. Yang terakhir, perjanjian formal. Diperlukan perjanjian formal yang merinci kontribusi, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. Selanjutnya, trust, di mana trust adalah suatu perjanjian hukum satu pihak mengelola aset atas nama pihak lain. Trust sering digunakan untuk pengelolaan aset dan perencanaan warisan, di mana karakteristiknya ada pengelolaan aset yang bertanggung jawab untuk mengelola aset dan memastikan bahwa manfaatnya diberikan kepada beneficiari sesuai ketentuan dan perjanjian trust. Yang kedua, pemisahan harta. Aset dalam trust terpisah dari harta pribadi truster sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap aset. Yang ketiga, ada fleksibilitas, di mana dapat dirancang dengan berbagai tujuan, termasuk perlindungan aset, perencanaan pajak, dan alokasi harta warisan. Terakhir, berkelanjutan. Trust dapat berlanjut setelah kematian pendiri, dan truster dapat terus mengelola aset untuk kepentingan beneficiari. Nah, selanjutnya holding company, di mana holding company adalah perusahaan yang memiliki saham di perusahaan lain, tetapi tidak terlibat dalam operasi bisnis sehari-hari dari perusahaan yang dimilikinya. Tujuan utama holding company adalah untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan-perusahaan anak, di mana karakteristiknya ada kepemilikan saham, di mana holding company tidak melakukan aktivitas bisnis operasional, tetapi menginvestasikan modal untuk memiliki saham di perusahaan lain. Yang kedua, diversifikasi risiko. Dengan memiliki beberapa perusahaan, holding company dapat mendiversifikasikan risiko dan mengurangi dampak negatif dari kinerja buruk salah satu perusahaan anak. Yang ketiga, ada pengelolaan strategis, di mana memiliki kemampuan untuk mengarahkan strategi perusahaan-perusahaan anak, termasuk kebijakan keuangan dan investasi. Terakhir, efisiensi pajak. Holding company dapat memanfaatkan struktur pajak yang lebih efisien dan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik untuk grup perusahaan. Nah, selanjutnya merger, di mana merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Dalam merger, kedua perusahaan setuju untuk bergabung dan menciptakan perusahaan baru yang menggantikan kedua perusahaan sebelumnya. Karakteristik dari merger sendiri itu yaitu ada keseimbangan. Dalam banyak kasus, merger terjadi antara perusahaan dengan ukuran yang relatif seimbang. Yang kedua, pembuatan entitas baru. Perusahaan yang digabungkan akan membentuk entitas baru dengan nama dan identitas yang berbeda dari kedua perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan. Merger sering dilakukan untuk mencapai strategi atau sinergi, mengurangi biaya operasional, memperluas pasar bebas,
atau meningkatkan daya saing. Contohnya, merger antara dua perusahaan teknologi untuk menciptakan produk baru atau memperluas lini produk. Selanjutnya ada acquisition, di mana acquisition adalah proses satu perusahaan membeli dan mengendalikan perusahaan lain. Dalam acquisition, perusahaan pembeli mengambil alih perusahaan target yang tetap ada sebagai entitas terpisah atau diintegrasikan ke dalam perusahaan pembeli. Karakteristik dari acquisition sendiri yaitu ada pengambilan alih. Acquisition seringkali melibatkan satu perusahaan yang sering dominan mengambil alih perusahaan lain, seringkali dengan pembelian saham mayoritas. Yang kedua, ada perusahaan target. Perusahaan yang di-acquisition mungkin tetap beroperasi secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam struktur perusahaan pembeli. Yang ketiga, ada tujuan yang dilakukan untuk memperluas pasar, mendapatkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi, atau memperoleh sumber daya yang diperlukan. Contohnya, perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan rintisan untuk mendapatkan akses ke teknologi inovatif atau pasar baru. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.